Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu. Dan kembali lagi di channel aku Isma Jahira. Untuk video kali ini aku mau buat masker dengan berbahan dasar alami, itu dengan menggunakan yang namanya buah tomat. Selain dengan menggunakan buah ini, aku akan juga tambahkan dengan beberapa bahan lainnya biar hasilnya lebih bagus. Pokoknya untuk yang pengen tahu bahan apa lagi yang aku campurkan dan gimana sih cara penggunaannya, pokoknya dari itu teman-teman silahkan dilanjut aja nonton videonya sampai selesai. Dan pastikan juga untuk selalu mendukung channel ini biar channelnya makin ramai tambah maju, itu dengan cara subscribe, like, share, dan juga komentar. Untuk teman-teman semua yang sekarang mempunyai masalah ataupun keluhan pada kulit wajah seperti kayak kulitnya kusam, kemudian cenderung berflek hitam, ada jerawat ataupun bekas jerawat, kemudian pori-pori besar, dan juga kayak ada kerutan. Nah, di sini teman-teman boleh banget mencoba dengan menggunakan masker berbahan dasar tomat. Kenapa? Karena tomat ini kayak akan kandungan antioksidannya, kemudian vitamin C-nya tinggi, dan juga kayak akan likopennya. Sehingga nanti kalau kita gunakan sangat efektif dan mampu dalam membantu melembabkan kulit, mencerahkan, kemudian juga bisa membantu memutihkan kulit secara alami. Selain itu juga bisa mengurangi masalah hiperpigmentasi, mengurangi peradangan pada jerawat, dan juga bisa mengencangkan wajah. Maka dari itu kita akan buatkan khusus masker ini untuk mengurangi masalah-masalah tersebut. Oke teman-teman, langsung aja ya kita buat masker dari tomat ini. Jangan lupa siapkan wadah kecil. Nah, jadi si tomatnya siapkan aja 1 biji. Jangan lupa cuci dulu. Kemudian dihaluskan. Caranya bisa dengan ditumbuk halus, di blender, diparut. Nah, kalau misalkan lagi malas, jadi tomatnya ini aku akan belah dulu menjadi 2 bagian seperti ini. Ini tomatnya sudah aku cuci ya. Nah, seperti ini aja teman-teman. Ini lebih simpel, lebih praktis. Oke. Nah, jadi seperti ini. Kalau aku lebih suka kayak keluarin aja daging buah tomatnya di dalam, kayak dipencet gini aja, ini udah keluar. Tapi jangan lupa gunakan tomat yang sudah matang ya, atau warnanya sudah kemerahan seperti ini, namun gunakan yang masih segar. Nah, seperti ini juga nggak apa-apa sih, yang penting daging buahnya keluar, airnya juga dapat. Nah, bisa gunakan, kalau untuk 1 kali pemakaian gunakan aja setengahnya atau sepotong nih ya. Ini walaupun masih kasar-kasar seperti ini, tapi jangan khawatir, kita aduk-aduk ataupun kayak ditumbuk-tumbuk ini nih, biar si tomatnya agak halus. Oke, seperti ini udah cukup ya. Tapi kalau misalkan tomatnya ini akan kita jadikan sebagai masker wajah dengan menggunakan campuran berbahan dasar beras, tepung beras maksudnya, ataupun dengan menggunakan susu bubuk, sebaiknya si tomatnya ini kita haluskan dengan cara diparut ataupun di blender ya. Oke, ini bahan pertama, tomat sudah aku siapkan. Kemudian bahan yang keduanya teman-teman, untuk membantu mengurangi masalah hiperpigmentasi, mencerahkan kulit, mengencangkan, di sini teman-teman siapkan aja madu. Madunya bisa gunakan merek apa aja boleh. Nah, madu ini banyak banget manfaatnya teman-teman. Selain bisa membantu kayak melembabkan, mencerahkan udah pasti, mengurangi masalah jerawat, juga kayak mengurangi masalah hiperpigmentasi ataupun flek-flek ya. Jadi kita gunakan madu. Untuk madunya teman-teman tidak usah terlalu banyak. Jadi kalau mau ditakar madunya gunakan aja sekitar setengah sendok ya. Aku gak pakai takaran, atau perkiraan aja gak apa-apa, cukupnya setengah sendok udah cukup. Setelah ini kita aduk dulu. Nah, kalau misalkan teman-teman gak ada madu di rumah, bisa diganti dengan menggunakan gula putih atau gula pasir. Nah, kalau dengan gula pasir itu juga sama,
Itu juga ampuh banget untuk kayak scrubbing gitu ya, untuk mengangkat sel-sel kulit mati atau mengeksfoliasi kulit sehingga nanti kulit akan menjadi lebih cerah. Oke. Ini 2 bahan. Nah, ini sebenarnya udah cukup. Kalau misalkan teman-teman keluhan di wajahnya kayak misalkan kusam ataupun kering ataupun cenderung kayak ada flek tapi nggak terlalu tebal ya. Nah, kalau misalkan keluhannya lebih ke fleknya yang mungkin agak bandel, nah di sini teman-teman bisa tambahkan dengan menggunakan yang namanya jeruk nipis, atau kalau nggak ada bisa tambahkan dengan yang namanya jeruk lemon, itu nggak apa-apa. Ini aku sudah ini ya siapkan, ini sepotong jeruk nipis. Ini manfaatnya banyak teman-teman, bisa membantu mencerahkan wajah, mengurangi masalah flek hitam. Kemudian banyak lagi manfaat dari jeruk nipis ini. Nah, jadi untuk caranya kita ambil aja atau kita peras jeruk nipis ini, masukkan pada bahan tadi ya. Kita masukkan. Tapi kalau misalkan teman-teman kulitnya cenderung kayak kering, sebaiknya jangan terlalu sering menggunakan jeruk nipis ataupun lemon ya, karena bisa membuat kulit wajah kayak lebih kering. Tapi untuk masalah flek itu kayak menurut aku itu lebih bagus ya menggunakan ini. Jadi sesuaikan aja. Jadi untuk jeruk nipisnya boleh pakai atau enggak. Nah, ini aku gunakan jeruknya ini sekitar setengah sendok. Kemudian kita aduk lagi hingga benar-benar tercampur rata semua. Oke, setelah ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Sebenarnya untuk maskeran kayak gini lebih cocok apabila kita lagi nyantai ya, apalagi sekarang ini lagi libur akhir tahun. Kalau teman-teman nggak kemana-mana, lebih baik di rumah boleh maskeran menggunakan bahan-bahan alami. Nanti misalkan kalau pas kerja lagi, kulit kita akan menjadi tambah lebih bersih ya, lebih glowing gitu ya. Oke, setelah ini aku akan praktekkan cara penggunaannya. Jadi sebenarnya karena ini teksturnya cair, jadi nggak mungkin aku oles aja. Sebenarnya bisa ya kita oles ke wajah, tapi aku lebih suka kalau masker kayak cair gini, aku akan gunakan kapas ya teman-teman. Oke, jadi siapkan kapas seperti ini. Jadi si kapasnya kita celupkan pada masker yang sudah kita buat. Ambil aja. Oke. Kita tinggal celupkan seperti ini. Nah, ini nggak apa-apa ya, si biji-biji tomatnya nempel juga nggak apa-apa teman-teman. Setelah ini teman-teman bisa langsung oleskan pada wajah. Untuk yang baru pertama kali menggunakan masker ini, kalau misalkan dirasa agak gatal nggak apa-apa sebenarnya, karena itu mungkin reaksi di kulit wajah aja. Tapi kalau misalkan sudah beberapa kali tetap seperti itu, sebaiknya teman-teman jangan menggunakan masker tomat ini. Jadi ganti aja dengan menggunakan bahan alami lainnya yang cocok di kulit wajah teman-teman. Oke teman-teman, jadi langsung aja ya dioleskan. Ini nggak apa-apa, langsung dioleskan kayak gini. Nah, kayak gini teman-teman. Ini aku gunakan nggak terlalu banyak ya. Dioleskan pada area yang ada masalahnya dulu. Misalkan kalau ada kayak bekas jerawat ataupun ada flek hitam, silahkan dioleskan ataupun ditempelin kayak gini boleh. Nah, ini pas ketika aku gunakan maskernya ke wajah, di wajah aku terasa dingin ya, karena ini tomat ini kan ada kandungan airnya yang lebih banyak, sehingga membantu melembabkan kulit gitu ya. Jadi seperti ini aja, ini sebagai perumpamaan ya teman-teman. Nanti kalau misalkan mau pakai, digunakan atau dioleskan ke seluruh wajah. Jadi bisa menggunakan kayak aku menggunakan kapas atau ditempelkan, ataupun boleh juga ya menggunakan kuas, kita oleskan ke seluruh wajah secara merata, juga boleh banget. Penggunaan maskernya 15-20 menit, setelah itu bersihkan dengan menggunakan air biasa. Oke teman-teman, nanti setelah menggunakan masker ini, di kulit wajah akan terasa lebih kayak lembab gitu, kayak sedikit ketarik ya, agak lebih kencang.
Kemudian kalau misalkan pengen kelihatan cerah, jadi harus rutin ya digunakannya, apalagi punya masalah keluhan kayak flek ataupun ada jerawat, itu harus rutin. Dan menggunakan masker ini lebih baik dan lebih optimalnya digunakan di pagi hari. Gunakan aja sekitar 15-20 menit. Kemudian kalau misalkan udah cocok, silahkan rutinkan pemakaiannya 2-3 kali dalam seminggu. Kemudian silahkan digunakan, dirutinkan agar hasilnya lebih cepat kelihatan, sehingga nanti kulit akan menjadi lebih cerah glowing, bebas dari masalah flek, jerawat, ataupun pori-pori besar dan juga kerutan. Nah, jadi teman-teman tips kali ini semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai dan yang sudah selalu mendukung channelnya. Makasih banyak. Pokoknya apabila teman-teman punya saran tambahan ataupun ingin request juga, silahkan tinggal komentar aja pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya yang lebih baik dan juga yang lebih bermanfaat lainnya. Sampai ketemu lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.